Ambil berikutnya dari RTMC di Tenatas Jatim, di Simpang 4 Bypass Krian, ramai lancar, tetap waspada dalam berkendara lalu lintas yang ada. Baik, sahabat, kita kembali di program Tukang Motivasi dan kita masih bersama Kang Hari Santoso. Beliau adalah konsultan SDM. Tema kita, sahabat, mengatasi kejenuhan di tempat kerja. Apakah Anda mengalami hal yang sama begitu ya, jenuh? Jenuhnya bagaimana? Silakan tanyakan di sini. Line telepon 8297299 atau bisa di SMS 0812306345. Baik, kan kita menuju ke line SMS nih, Kang ya? Iya. Ini sepertinya juga menarik ini, Kang. Dari Pak Kasmo ini, timbulnya kejenuhan terhadap banyak manusia. Apakah timbul dari hati, jiwa, apa tidak adanya kaum hawa di lingkungannya? Wah, atau sebaliknya? Silakan. Ya, jadi tidak ada kaum hawa atau kaum Adam. Nah, orang yang tidak bisa menjiwai pekerjaannya, biasanya hatinya tidak riang dan senang dalam menjalankan pekerjaan yang dijalankan. Gitu aja untuk menjelaskan lebih mudah antara jiwa dan hatinya. Kalau kita tidak menjiwai apa yang kita kerjakan, sulit bagi hati kita untuk senang, untuk bahagia, untuk gembira dalam menjalankan tugas. Nah, mengenai ada variasi perempuan atau laki-laki, ini menurut saya lebih pada persepsi masing-masing. Karena kalau untuk mohon maaf, saudara-saudara kita yang ada di pabrik yang lebih banyak perempuan, nah kalau laki-laki ada di situ kan, yang laki-lakinya jadi kiko juga gitu. Ada 100 orang, satu laki-laki misalnya, paling tidak biasanya supervisor yang ada di sana yang laki-laki. Lebih pada persepsi sebenarnya mengenai variasi dalam bias gender. Dan memang rutinitas serta monoton itu seringkali pada kebanyakan orang yang tidak memiliki ketahanan di dalam memanage dan mengelola semangatnya akan lebih cenderung mudah turun. Gitu, Pak. Mengelola semangat, kan? Ya. Mengelola semangat itu lebih pada kemampuan mindset seseorang. Contoh-contoh. Pada saat krisis, jangan lama-lama, nanti saya kelihatan tua. 2008 lah misalnya ya, krisis global, meskipun Indonesia tidak terasa saat itu. Ada beberapa perusahaan yang mungkin berencana merumahkan sebagian karyawan, termasuk dia mungkin yang akan dirumahkan. Sebagian orang yang terancam dalam tanda kutip seperti itu loyo semua. Tapi ada satu orang yang mengatakan, nah saya kerja di sini, wong itu juga belum jelas antara di PHK atau tidak misalnya, maka saya tidak boleh loyo, saya mesti bekerja yang lebih baik dari ini. Nah, ini kan artinya bahwa dia sanggup mengelola perasaannya. Ya kemarin saya kasih contoh pesawat delay tadi loh, Mas. Pesawat delay kok kabeh padha ngomel, tetap syukur alhamdulillah. Dengan delay ini mungkin ada berkah daripada susu terus landingnya beto misalnya seperti itu. Ya kan, itu mengelola perasaan. Dalam suatu keluarga misalnya ditimpa musibah, yang lain pada nangis, aja nangis saya kapan marine gitu kan ya. Tapi dia mampu. Nah, ini persoalan mengelola perasaan, mengelola emosi, dan dia mampu keluar dari persoalan yang dihadapi. Dia melihat, maksud saya begini, bahwa dia melihat persoalan, dia tidak masuk dalam persoalannya, tapi dia bisa mengambil jarak dengan persoalan itu. Dia lebih pada scope of the solution. Dia lebih pada berpikir solusi, tidak berpikir hanyut dengan persoalan itu. Itu kalau adanya masalah ya, Kang ya. Kalau dikaitkan dengan rutinitas tadi itu untuk mengelola semangat, berarti kalau orang misalnya nih jenuh atau malas, ini kan berarti tidak semangat kan? Nah, ini bagaimana membangkitkannya? Ya, yang pertama cari alasan Anda jenuh itu kenapa gitu ya kan. Yang kedua, kadang-kadang kita itu tidak bervariasi. Carilah variasi dalam mengerjakan, bertemu dengan orang, atau variasi dalam memanfaatkan waktu istirahat saat bekerja. Kalau misalnya habis jam istirahat hanya ke kantin, nah sekarang kantinnya misalnya pindah jauh gitu, kalau sini Pakesangan, makannya di Pandaan, balik-balik sekali pos panjenengan. Nah, terus, nah yang ketiga, gunakanlah waktu untuk belajar, untuk mengembangkan diri, untuk mencari tahu the reason for why Anda bekerja the reason for why dari pekerjaan Anda.
Jadi bagaimana pekerjaan Anda itu memiliki mana? Kalau misalnya paling gampang itu saya ketemu bapak-bapak tua gitu nyapu di jalan, gitu ya, Pak. Ya setelah duduk kita temani, lalu dari isu-isu. Nah saya temani, Ya. saya tanya, kenapa sih bapak kok rajin padahal lo gak diawasi? Mohon maaf kepala wali kota ya gak liwat gitu. Mas, ini banyak sampah yang dekat dengan jalan got kecil itu no lubangi loh dari jalan masuk ke got itu. Nah, kalau sampah ini kan ini banjir mas, dengan banjir kan kasihan kalau panjenengan ngantarkan dari banjir. Iya. Terkena air itu kecipratan atau bukan kecipratan, banjir kelem pada motorku mogok mas gitu ya kan. Iya. Misalnya seperti itu ya kan. Berarti itu artinya tukang sapu ini menjiwai pekerjaannya kan ya? Tukang sapu ini memang menjiwai pekerjaannya, dia menghayati betul pekerjaannya, sehingga dia mengatakan, ya saya bahagia kok mas bisa membuat panjenengan tidak kebanjiran, saya bahagia membuat panjenengan tidak sampai terhalang, saya bahagia kok saya bisa membuat lingkungan jadi bersih. Gitu. Ini memaknai mas. Memaknai dan menjiwai, artinya memikirkan akibat ke depan begitu. Persis juga ada seorang bukan tukang sebenarnya, dia itu teknisi ya, maintenance lift dari perusahaan, saya nggak perlu sebut nama perusahaannya, tapi lantai gedungnya itu berlantai 21 atau 23 gitu. Bisa dibayangkan kalau panjenengan sampai di lantai 21 terus ngisis nang jopo gitu ya kan. Ngisis, bukan ISIS ya. Ngisis nang jopo iso muluk sampean mas, ngomongane ndukur ya kan. Nah dia bilang, kenapa sih mesti pagi-pagi saya masuk lift itu, saya tanya kenapa sih, aku kan suka tanya, untung aku gak ngerti melok no baut pisan kayak wong. Cuman aku takon aja mas dari itu. Enggak, saya cuma tanya kenapa sih panjenengan itu wong iki lo aman gitu, nggak ada trouble kok yang buat saya tinggal situ. Ya karena kenal sama dia, saya bilang masa iya. Kalau saya nggak ngecek ini, ya kan, lift ini panjenengan kan tahu kadang-kadang panjenengan satu lift dengan owner dari perusahaan ini, ya kan. Kalau sampai terjadi apa-apa dan saya tidak menginginkan itu terjadi, maka ada ribuan karyawan dengan keluarganya yang bisa aja terancam masa depannya kalau sampai terjadi apa-apa dengan owner lain. Pasti ini mencelakakan banyak. Ditambah lagi orang-orang yang masuk lift sini kan juga punya keluarga. Jadi ini saya bukan karena kewajiban, bukan karena SOP, bukan karena aku di pengawas, tapi karena saya memang tahu bahwa ini sama. Bayangkan lagi kalau penjaga rel itu jangan ngomong kata wong liwat kata tutup pano sepur banda amblas semua. Baik. Jadi memikirkan, padahal sampe nek suruh ganteni wong cilik sepur ki rada kemeng Mas. Ngenteni laopo deng iya, ya kan. Belum nyoba saya kan. Mau nyoba mau gantian sama dari sini suruh siaran sama saya gitu ya kan. Sebenarnya kepingin itu. Dia ngapa-ngapain masuk di ruangan kotak kecil panas lagi ya kan. Iya. Dia tetap setia. Itu menjiwai, artinya adalah memikirkan akibat ke depan bagi orang lain. Kalau misalnya kita terapkan tadi di teknisi kan ya, di tukang sapu, di penjaga palang pintu kereta api ya. Nah, kalau di guru kan misalnya kan, ini bagaimana cara menjiwainya? Nah kalau guru nyambut gaya, mohon maaf tidak ada, tapi kayaknya di yang saya lihat tidak ada. Nah misalnya begini, bahwa seorang guru yang penting aku ngajar gitu ya kan, harus pakai tugas, kan aku sudah menggugurkan kewajiban jam ngajarku 24 jam. Pokoknya metode ngajarku kayak apa kan nggak ngurus gitu kan ya. Kan karena nggak ada indikator untuk 24 jam ngajar itu pakai indikator apa nggak ada. Yang penting memenuhi kewajiban ngajar 24 jam ngajar. Nah dalam 1 minggu ya, 1 bulan atau 1 minggu. Nah apa namanya 1 minggu kan 1 bulan. Nah apa namanya, kalau kemudian dia ngajar enak-enakan gitu ya kan, maka dia akan mengalami kejenuhan. Tapi kalau dia bilang, nanti ini saya mau mengajarkan tentang bagaimana bagaimana rumus Einstein ya, EMC kuadrat itu rumus Einstein ya. Iya betul. Rumus apa itu? Lali. Energi apa itu? Iya, energi sama dengan MC-nya itu apa? SC-nya itu C-nya adalah kecepatan cahaya. Terus bagaimana ya kita kaitkan dengan Isra Mi'raj misalnya. Bahwa apabila dalam rumusnya Einstein itu kalau orang menaiki kendaraan dengan kecepatan cahaya, maka
perjalanannya itu menjadi jauh lebih cepat dalam satuan waktu tahun tertentu. Artinya dalam jarak ratusan kilo bisa ditempuh dalam satu malam. Kemudian bagaimana yang menjelaskan Isra Mi'raj ke dalam pendekatan fisika, logika sains misalnya, pakai logika fisika. Dia sudah mulai searching sumber belajarnya dari mana. Carilah dia di Google sumber belajar dari sumber-sumber yang dipercaya. Terus bagaimana ya tayangan videonya? Tayangan video Isra Mi'raj kan nggak ada. Tapi bagaimana sebenarnya tayangan video tentang rumus IMC kuadrat itu bisa dijelaskan? Ketika bagaimana ya agar siswa bisa terlibat, metode dimasukkan dalam RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Maka kemudian itu ditampilkan di kelas. Kalau jenuh nih mas, tidak ada jenuhnya. Pasti itu guru yang disayangi sama siswanya. Kayak saya kayaknya. Saya lagi mahasiswi, tapi juga mahasiswa ya. Iya. Karena mahasiswi tak pada rame. Nah, sama kalau saya misalnya ngajar, aku dikasih waktu berapa? 8 jam. Dia bilang gitu kan ya. 8 jam aku ceramah tok ya muru gitu kan ya. Nah, bagaimana saya kemudian mendesain pelatihan? Kebutuhan kamu apa sih yang kamu butuhkan dari saya supaya pesertamu bagaimana gitu. Kompetensinya yang saya butuhkan ini Mas Hari. Saya pokoknya outputnya ini, outcome-nya ini ya wis. Saya desain, saya ajukan kepada mereka dan didesain 8 jam itu isinya ya gak ceramah tok Mas. Sing ceramah mumet sing ngrungokno ngeluh gitu kan ya. Nah, bagaimana mendesain pelatihan itu sehingga mereka bisa terlibat dan lain sebagainya. Jadi ini persoalan bagaimana Anda tugas itu masuk dalam mimpi perencanaan indah. How to make dream for your plan on the text gitu misalnya membuat pekerjaan Anda rencanakan dengan mimpi-mimpi yang indah, kreativitas gitu. Nah, ini yang susah karena kita lebih banyak pakai otak kiri. Semoga rutin ngene ya berat. Kalau di administrasi gimana? Di administrasi menaikkan estimasi keuangan. Ini sebentar lagi ada tugas proyek. Males aku. Waduh, macet proyek ya kan? Ya jadi ini perlu peran atasan sih memang perlu menciptakan itu. Memang ada kaitannya kan ya, otak kiri dan otak kanan terkait dengan kebosanan di tempat kerja itu Ada. Kalau otak kiri lebih ke analitik, logika, ngitung, mekanistik. Ya, kayak yang kanan itu kan sebenarnya imajinasi, gitu ya kan. Kalau sholat itu cuman mekanistik. Ya pokoknya ngono iku gitu ya kan. Pokoknya harus kaku, tekniknya mekanik apa lo tok. Tidak dihayati. Akhirnya kita tidak bisa sampai pada tahapan ihsan. Beribadahlah kamu seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak mampu melihatnya, yakinlah bahwa Allah akan melihat kamu. Yakinlah, bukan bayangkanlah gitu. Pokoknya bayangkan Allah, ke dalam bayangan kita sudah bukan Allah kan itu. Karena sudah pembendaan gitu. Jadi lebih tasawuf, kabar biruat mana gitu. Karena itu imajinasi otak kanan gitu ya kan. Jadi akhirnya aku udah karo-karo pakar apa ya bingung gitu kan ya. Baik Kang. Nanti coba kita kaitkan dengan terkait otak kiri otak kanan ini, ada kaitannya tadi dengan kebosanan atau kejenuhan kayaknya. Bagaimana dengan profesi orang-orang yang ada di keuangan? Nanti kita bahas selanjutnya ya. Baik. Saya silakan Anda bertanya di sini, bergabung bersama kita. Apakah Anda juga mengalami hal yang sama? Anda jenuh di tempat kerja? Jenuh seperti apa? Bisa konsultasi